Kembali lagi Empu akan menjawab masalah Panglima ini biar lebih jelas lagi. Nah, karena penjelasan Empu sebenarnya sudah lengkap, tetapi banyak saudara kita juga yang kayaknya masih belum paham masalah Panglima ini ya. Penjelasannya sudah banyak sekali. Gini Empu ambil contoh gambarannya supaya lebih paham lagi dan mengerti. Oke? Kebetulan Empu juga punya sebuah perkumpulan. Nah, ini perkumpulannya Empu nih. Perkumpulannya Empu Mendau Tempilan Indonesia. Nah, ini singkatannya MANTI, Mendau Tempilan Indonesia, dan sudah memiliki SK Menkumham. Nah, ini resmi. Empu mempunyai legalitas. Empu ketua umumnya di Mendau Tempilan ini. Seandainya Empu mengangkat seseorang menjadi panglima di dalam perkumpulannya Empu, organisasinya Empu, ormasnya Empu ini, maka itu sah. Karena Empu mempunyai anggaran rumah tangga sendiri. Seperti itu bisa paham. Panglima yang ada ini yang Empu angkat, bayangannya seperti itu diakui sesuai anggaran rumah tangga yang saya buat. Tidak ada boleh ada intervensi dari pihak lain. Ini kalau kita bicara ormas, ini sah. Siapapun tidak boleh ada yang memprotes karena hak saya sebagai ketua umum. Seperti itu. Tapi panglima ini, panglima di dalam organisasi atau perkumpulan ini atau di dalam ormas ini, katakanlah seperti itu, ini tidak berlaku di luar daripada perkumpulan saya, di luar daripada ormas saya. Itu tidak berlaku sebenarnya. Itu paham kan buat semua saudaraku, seperti itu. Nah ini kita membahas masalah panglima yang ada, yang fenomena pada saat ini. Kenapa Empu banyak panglimanya di Kalimantan Timur, di Kalimantan katakan seluruhnya banyak panglimanya Empu? Ya memang banyak. Itu kalau ada sebuah ormas Kalimantan banyak ya, perkumpulan banyak, organisasi banyak. Nah kalau sumpamanya kayak Empu ini, sumpamanya di perkumpulan saya mengangkat 10 orang panglima di dalam perkumpulan saya, apakah itu dilarang? Enggak. Itu karena itu adalah hak daripada saya yang mempunyai legalitas. Tapi itu berlaku di dalam organisasi, di dalam ormas saya punya. Tidak berlaku untuk di luar itu. Seperti itu. Nah ini. Seringkali orang-orang sering salah menganggap, itu panglima, pemimpin. Sukunya suku Dayak. Jangan salah, dia panglima, pemimpin di dalam organisasi, di dalam perkumpulannya dia saja. Tidak diakui di luar itu. Itu mungkin bisa dipahami apa yang Empu sampaikan. Dan ini berulang kali Empu katakan. Ya mungkin saudara kita yang bertanya ini nggak pernah nonton kontennya Empu, mungkin baru ngikutin. Makanya itu pertanyaannya muter-muter. Ya. Sedangkan Empu menjelaskan masalah panglima ini kayaknya sampai bosan pun jelaskan, mengulang-ulang. Itu masalah panglima. Itu. Jadi di dalam budaya Dayak yang sebenarnya khusus kami Dayak Benua, Tonjowi dan Bentian, budaya aslinya suku saya itu tidak ada gelar panglima. Itu nggak ada. Nah, terus kata Empu bisa mengangkat panglima di mana Empu? Loh itu kan di organisasi, di ormas, bukan di sukunya langsung.
Nggak ada suku Dayak benua ada namanya panglima. Yang ada tuh pengelima, Batak Malak. Itu tuh bisa paham pengelima. Pengelima ini seseorang yang mempunyai ilmu, kesaktian. Orang pilih tanding atau katakan di luar itu sebutannya pendekar. Seperti itu. Dan ini tidak diangkat oleh siapapun. Gitu. Diakui ataupun tidak diakui, nonsen masalah itu. Nggak ada urusan itu. Dan pengelima ini tidak pernah juga merasa dia sebagai pengelima, tetapi hanya orang lain yang menyebutkan bahwa dia pengelima karena sifat kejagoannya dia, sifat keilmuannya dia yang pilih tanding. Itu sebagai seorang pendekar pilih tanding, seperti itu bayangannya. Itu yang di dalam budaya suku saya langsung, suku Dayaknya. Apakah di Kalimantan Timur ini, di luar daripada organisasi yang Empu ceritakan ke belakang saya ini, apakah ada panglima, Empu? Nggak ada. Siapa yang panglimanya di Kalimantan Timur? Memang nggak ada. Itu hanya ada itu panglima. Kita tahu semua yang memimpin pasukan. Kalau yang memimpin pasukan banyak itu bisa disebut panglima. Seumpama contohnya dari kerajaan, itu sang raja menunjuk seorang pemimpin pasukan, yaitu disebut dengan panglima tadi. Itu atau seumpamanya kayak panglima TNI kan pemimpin pasukan. Setiap pemimpin pasukan banyak jumlahnya, itu pasti disebut dengan panglima. Tapi itu di luar konteks bahasa kami Dayak benua, Tonjoy ataupun Mediat. Kami tetap tidak mengenal istilah bahasa panglima. Itu nggak ada dalam budaya kami. Itu karena budaya kami ini pengelima, bemanuk, itu ulun Batak Malak. Nah itu dalam budaya kami. Bolehkah seumpamanya ini Empu sering ditanya-tanya terus ya, Empu berusaha supaya didengar bagus. Nah, itu mungkin ada upaya orang lain menggiring opini ya, mau membenturkan Empu dengan saudara saya yang lainnya. Tidak bisa kalau Empu mau dibenturkan, karena saya berbicara yang sebenarnya itu tentang adat. Nah, sekarang bagaimana sumpamanya di Dayak Empu, saya pernah dengar Empu sumpamanya ada panglima. Nah, gelarnya itu ya mungkin saja ada. Kalau gelar ini diberikan dari kerajaan, sumpamanya ini mohon maaf sekali. Mohon maaf. Itu ya, Empu ambil contoh supaya mudah. Sumpamanya seperti Empu nih, Empu Glol ini. Empu diberikan gelar oleh kerajaan. Langsung ada sebuah katakanlah sertifikat legalitas lengkap dari kerajaan. Diberikan gelar panglima. Itu sah. Karena dikeluarkan oleh kerajaan langsung. Meski di Dayak benua tidak ada yang namanya gelar panglima, tetapi ini gelar diberikan oleh kerajaan sebagai bentuk penghormatan. Itu sebagai seorang pemimpin, dia mengayomi orang banyak. Seperti itu. Ini bayangan. Empu bukan panglima, enggak. Itu mohon maaf, jangan salah nanti Empu dibilang panglima lagi. Enggak ada kami. Saya bukan panglima, enggak. Itu panglima yang aslinya ya seperti itu, bentuk penghargaan saja kalau di Dayak. Nah kalau di kerajaan, itulah yang panglima yang sebenarnya. Ada raja, ada pemimpin pasukannya langsung, itu panglima. Itu oke, itu saja yang bisa Empu sampaikan. Semoga bisa paham. Kalau buat saudaraku yang banyak nggak ngerti, yang nggak tahu lagi. Akhir kata, salam budaya dan tabi'al untuk kita semua. Amin.